A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Kenya, lalu ke Andalusia. Betapa singkatnya kenikmatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki hari ke-10 dari bulan Ramadan. Tidak terasa, perasaan baru kemarin kita mulai. Kita lewati hari demi hari. Sahur di pagi hari, buka di sore hari. Dan kalau kita spill dengan bahasa anak muda sekarang, maka sekitar 14 jam lah, atau 13 jam kita berpuasa. Lama kita menanti waktu untuk bisa meminum asupan air. Lama kita menanti agar bisa berkopi ria dengan sahabat-sahabat. Lama kita menanti agar bisa mencicipi gorengan yang kalau hari ini menjadi menu wajib. Padahal ada yang wajib, yang sunnah. Karena ada yang sunnah, kata Rasul, kalau buka puasa itu dengan kurma. Ya udah, itu kurma jadikan sunnah. Makanya ini gorengan disebut wajib. Jadi selalu ada gorengan setelah kurma. Ini bercandaan daripada teman-teman kita bahwa kalau kurma sunnah maka gorengan wajib. Teman-temanku yang betul sunnah. Tak terasa memang. Alhamdulillah kita sudah menuju ujung dari 10 hari pertama. Dan kita akan melewati 20 hari berikutnya. Jadi step kedua dan ketiga. Karena ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu dihitung dengan 3 termen. Termen pertama 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Yang mana nanti di 10 hari terakhir Rasulullah SAW menganjurkan agar para sahabat itu beriktikaf. Dan di salah satu sekolahan hari ini sudah selalu menjadi makanan utama pokok ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Termasuk di tempat saya bekerja. Jadi iktikaf di 10 hari terakhir. Dan itu agar bisa menghadirkan ruh yang dulu pernah Allah hadirkan pada para sahabat dan para ulama di masa lalu, di mana ruh 10 hari terakhir itu akan bisa menghidupkan hati kita, mengisi kegersangan kita selama 11 bulan, dan itu akan membuat menjadi cas tersendiri. Akan dihitung kedekatan kita, apalagi di sana akan terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang mana di sanakanlah Al-Quran diturunkan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kemarin saya sampaikan itu dihitung dengan tahun kita, maka bisa menjadi 83 atau 84 tahun. Jadi ketika kita misalkan bertilawah baca Alif Lam Mim, itu ketika itu dibaca di malam Lailatul Qadar, itu hitungannya beda. Seakan-akan kita membaca itu selama 84 tahun, teman-teman. Atau kita bersedekah pada malam itu 1 juta misalkan, maka selama 84 tahun kita bersedekah 1 juta. Luar biasa. Itulah keutamaan umat Nabi kita. Ya, meskipun usianya pendek-pendek antara 60 sampai 70 tahun, tapi keutamaannya bisa melebihi daripada kaum-kaum dahulu yang usianya panjang-panjang. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari pagi sampai sore menanti. Panjang kita menanti agar bisa makan, agar bisa minum, agar bisa ngebaso di malam hari, agar bisa makan siomay. Terus apa lagi? Mie ayam, buat yang hobi mie ayam. Ngopi nongki-nongki sama teman-teman. Lama kita. Tapi hanya dengan 5 menit. Penantian lama kita terobati dengan 5 menit atau 10 menit kita membuka atau memasukkan sesuatu kepada mulut kita. Nah, disinilah gambaran bahwa kenikmatan ini sesaat, teman-teman. Sedangkan akhirat itu selamanya. Nah, sekarang teman-teman, kalau seandainya teman-teman mau milih, mendingan lama di dunia atau di akhirat, pasti semuanya
pengen yang kaya bisa milih, saya pengen lama di dunia. Kenapa? Kaya, dia Allah takdirin kaya, jadi akan selalu kaya. Tapi buat yang miskin, yang hidupnya di kolong jembatan, yang setiap hari mencari sesuap nasi dengan cara meminta-minta, itu mereka akan selalu putus asa. Tapi dengan maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, Allah sengaja sediain surga dan neraka. Biar apa? Biar kita terpacu. Biarlah siapa yang layak untuk bisa menikmati surga yang sesungguhnya, dan siapa yang pantas untuk hadir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian daripada kehidupan kita. Oleh karenanya teman-teman, dalam kehidupan yang sesat ini, di kenikmatan dunia yang hanya segelintir saja, kita harus memusatkan perhatian kita kepada apa yang Allah sukai. Belajar, beribadah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Dan hanya dengan yang sesat ini kita akan bisa mendapatkan yang abadi selamanya. Karena di neraka dan di surga itu abadi, nggak ada putus-putusnya. Kalau bahasa perempuan, dia akan muter terus, looping terus. Jadi kalau nanti tinggal di neraka selamanya abadan, kalau tinggal di surga forever, nggak akan pernah keluar kemana-mana lagi. Dan itu adalah bagian daripada kemaha-adilan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya yuk kita maksimalin, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang benar-benar spesial. Gak ada lagi yang lebih spesial daripada bulan ini, yang segala sesuatunya itu dilipat gandakan. Sebagaimana tadi di awal, kalau kita pada malam itu bersedekah atau sedang membaca Al-Quran atau dengan sholat qiyamul lail pada malam itu, maka itu hitungannya sebagaimana orang yang usianya sampai 83 tahun. Padahal usia kita belum tentu sampai sana. Sekarang saya 40, teman-teman ada yang 20, 30, ada yang 70 mungkin. Belum tentu sampai ke sana. Tapi dengan keberkahan bulan Ramadan, itu semua bisa didapatkan. Tergantung apa yang kita amalkan. Apakah kebaikan atau keburukan. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua di bulan yang berkah ini, agar selalu mengisi dengan hal yang baik dan menghindarkan kita dari hal yang buruk, terutama dari bisikan setan lanatullah ini terkait dengan amalan-amalan kita di bulan ini. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.